Veda sudah disorot sebelum debut Moto3 dimulai. Belum juga memulai balapan perdananya di Moto3, nama Veda Ega Pratama sudah jadi buah bibir di pedok Grand Prix. Bukan karena sensasi, tapi karena prestasi. Juara Asia Talent Cup 2023, lalu jadi runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Dua gelar prestisius yang membuat publik Eropa terpaksa melirik talenta dari Gunung Kidul ini. Dan di tengah euforia itu, satu pertanyaan mulai bermunculan. Kapan Veda naik ke MotoGP? Tapi tunggu dulu, respons Veda jauh dari ekspektasi. Di saat semua pembalap muda berebut spotlight dan bicara soal MotoGP, Veda malah mengerem langkah. Alih-alih terbang tinggi dengan ambisi muluk, dia memilih membumi. Ini bukan sikap defensif, ini strategi. Saat semua orang ingin cepat-cepat ke puncak, Veda tahu bahwa fondasi kuat di Moto3 jauh lebih penting. Dan yang lebih mengejutkan, jawabannya justru bikin banyak pengamat terdiam. Karena di balik kalimat simpel itu, tersimpan rencana besar yang belum banyak orang tahu. Tapi, baru satu babak terbuka. Fokus Moto3 dulu, MotoGP nanti aja. Veda Ega Pratama tidak terburu-buru. Saat ditanya kapan target naik ke MotoGP, dia menjawab singkat. Belum kepikiran ke arah sana, sekarang ya fokus di Moto3 dulu. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi justru menggambarkan kedewasaan seorang pembalap 17 tahun yang sudah mengerti kerasnya dunia Grand Prix. Moto3 adalah pintu awal, tapi juga bisa jadi jebakan bagi mereka yang salah langkah. Banyak rider yang terjebak bertahun-tahun di sini karena salah strategi, dan Veda tak mau mengulang kesalahan itu. Ia tahu betul bahwa Honda Tim Asia memberikan kesempatan besar, tapi bukan berarti ia boleh langsung melompat ke jenjang tertinggi. Musim 2026 akan jadi panggung pembuktian pertama. Di saat tekanan sponsor, publik, dan ekspektasi nasional begitu besar, Veda memilih menunduk. Tapi bukan menyerah, ini soal kesiapan. Ia ingin tampil total, bukan setengah matang. Dan ini jadi sinjal serius, Veda bukan sekadar talenta, tapi juga pemikir. Moto3, arena paling brutal untuk para pemula. Di mata publik, Moto3 mungkin terlihat sebagai kelas paling ringan. Tapi justru disinilah banyak karir rider muda berakhir sebelum sempat berkembang. Statistik menunjukkan banyak pembalap brilian di level junior yang gagal menyesuaikan diri saat naik ke Grand Prix. Terlalu cepat, terlalu percaya diri, lalu tenggelam. Veda Ega tak mau masuk dalam daftar itu. Moto3 adalah ajang gladiator, diisi oleh rider lapar, agresif, dan tak kenal kompromi. Disinilah tabrakan massal terjadi. Disinilah slipstream jadi senjata, dan 0,001 detik bisa menghancurkan mimpi. Veda sadar, jika dia gagal menguasai Moto3, jangan harap ada tiket ke Moto2 atau bahkan MotoGP. Maka bukan hanya adaptasi fisik dan teknik, Veda juga membangun mentalitas baru. Bukan gaya flamboyan, tapi gaya pekerja keras. Ia tahu, satu musim di Moto3 bisa menentukan nasib 5 tahun ke depan. Dan karir Grand Prix tidak mengenal belas kasihan. Mimpi satu tim bareng Mario Aji di MotoGP. Meski belum punya target jelas ke MotoGP, Veda menyimpan satu mimpi menarik. Bisa satu tim dengan Mario Suryo Aji di kelas para raja. Sebuah keinginan yang sederhana tapi penuh makna. Keduanya sama-sama berasal dari jalur yang hampir identik, Motocross, AHRS, Asia Talent Cup, Honda Tim Asia. Mereka bukan cuma dua pembalap Indonesia terbaik saat ini, tapi juga simbol regenerasi balap motor nasional. Jika keduanya berhasil naik ke MotoGP dan satu tim, itu akan jadi sejarah besar, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk proyek jangka panjang Honda. Veda menyebut secara langsung harapannya, ya kalau bisa bareng-bareng Mario Aji di MotoGP. Artinya dia memandang Mario bukan sebagai pesaing, tapi sebagai rekan seperjuangan. Dan ini menarik, dalam dunia yang penuh rivalitas, Veda justru membawa semangat kolaborasi. Tapi tunggu dulu, jalan menuju impian itu masih panjang dan penuh jebakan. Mario Aji sudah lebih dulu tempur di Moto2. Mario Aji bukan nama baru di Grand Prix. Ia sudah menjalani musim-musim penuh di Moto3 dan kini memasuki tahun ketiganya di Moto2 pada 2026. Artinya, Mario punya bekal pengalaman, jaringan tim, dan jam terbang yang jauh lebih matang. Jika Veda ingin satu tim dengannya di MotoGP, maka dia harus mengejar dalam waktu yang tidak lama. Tapi bukan sekadar cepat, harus dengan hasil konkret. Mario Aji sudah jadi benchmark pembalap Indonesia di level Grand Prix. Maka kalau Veda ingin menyusul atau bahkan setara, ia harus menembus podium, menunjukkan konsistensi, dan mampu bersaing dengan nama-nama top Eropa.
Dan yang lebih menantang, semua itu harus dilakukan hanya dalam 2 musim, maksimal. Karena kompetisi di internal Honda pun sangat ketat. Tak cukup hanya jadi rider Asia terbaik, harus jadi rider yang layak investasi. Dan Moto3 musim 2026 adalah ujian pertama Veda di jalur itu. Mimpi MotoGP bukan dihapus, hanya ditunda. Veda Ega Pratama tidak memupuskan mimpi tampil di MotoGP, sama sekali tidak. Tapi dia memilih untuk menundanya. Kenapa? Karena saat ini bukan waktunya. MotoGP adalah puncak, tapi juga medan perang yang tak bisa dimasuki tanpa bekal cukup. Veda sadar, satu langkah prematur bisa menghancurkan segalanya. Jadi, daripada bicara soal musim 2027 atau spekulasi kontrak pabrikan, Veda memilih diam, fokus. Ia ingin membuktikan diri di Moto3 terlebih dulu. Adaptasi dengan motor, pahami karakter sirkuit, belajar dari mekanik dan lawan, semua itu jadi prioritas utama. Dan inilah mentalitas yang jarang dimiliki rider muda. Banyak pembalap langsung terpaku pada impian besar, lupa bahwa kemenangan dibangun dari fondasi kecil yang kokoh. Veda memilih jalan panjang, bukan jalan instan. Dan jika ia berhasil, maka ketika waktunya tiba, Veda bukan cuma tampil di MotoGP, tapi siap bersaing di dalamnya, bukan sekadar numpang nama. Tekanan publik Indonesia bisa jadi pedang bermata dua. Indonesia punya salah satu fans MotoGP terbesar di dunia. Itu fakta. Tapi fakta lain yang tak kalah keras. Tekanan publik di tanah air bisa jadi luar biasa brutal. Ekspektasi melambung, dan ketika hasil belum sesuai harapan, kritik datang bertubi-tubi. Veda tahu persis itu. Lihat saja bagaimana sorotan diarahkan ke Mario Aji saat performanya naik turun di Moto3. Veda tak ingin jadi korban berikutnya dari tekanan ekspektasi nasional. Ia memilih pendekatan dingin. Fokus di Moto3 dulu, katanya. Kalimat ini sederhana, tapi menyimpan pesan penting. Jangan ganggu proses saya. Sebuah sikap berani dari rider 17 tahun yang baru saja memasuki panggung dunia. Veda membatasi ruang intervensi luar. Ia tahu, jika ingin bertahan lama, maka mental harus setangguh throttle. Dan publik Indonesia pun harus belajar. Kalau ingin Veda sukses di MotoGP, maka beri dia waktu. Bukan desakan, biarkan dia tumbuh dengan kecepatannya sendiri. Honda punya rencana jangka panjang untuk talenta Asia. Banyak yang lupa bahwa Honda Tim Asia bukan sekedar tim pelapis. Mereka adalah proyek raksasa yang dibentuk untuk mencetak bintang Asia masa depan. Contohnya, Ai Ogura dan Somkiat Chantra. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum keduanya siap mendekati MotoGP, dan Honda bersedia menunggu. Veda kini berada di jalur yang sama. Ia bukan sekedar rider pelengkap, ia adalah bagian dari investasi Honda di Asia Tenggara. Jadi, ketika Veda bilang ia belum pikirkan MotoGP, bisa jadi itu bagian dari strategi tim. Honda paham, terlalu cepat mendorong rider bisa berujung kegagalan. Mereka sabar, tapi bukan tanpa ekspektasi. Setiap lap Veda akan dievaluasi, setiap posisi finish akan dicatat. Dan jika progresnya tajam seperti prediksi, bukan tidak mungkin Honda akan menyiapkan kursi MotoGP khusus untuknya dalam 3-4 tahun ke depan. Tapi semua itu dimulai dari musim 2026, di Moto3, di lintasan. Persaingan internal, rider Asia lain tak kalah ganas. Veda bukan satu-satunya rider Asia yang mengincar MotoGP. Ada Zen Mitani dari Jepang, Buasri dari Thailand, bahkan Furusato yang sudah lebih dulu tampil di Moto3. Artinya, persaingan untuk jadi bintang utama Asia di mata Honda sangatlah brutal. Honda tak akan membawa 5 rider Asia sekaligus ke MotoGP. Paling banter 2. Maka setiap rider harus tampil maksimal sejak balapan pertama. Kesalahan sekecil apapun bisa membuat mereka tersisih dari daftar prioritas. Dan Veda tahu itu. Bersaing dengan Eropa saja sudah berat. Tapi kini, lawan terdekatnya justru rekan senegara dari Asia sendiri. Ini bukan rivalitas biasa. Ini adu strategi, konsistensi, dan progres teknis. Veda harus unggul dalam segala hal. Data telemetri, kecepatan kualifikasi, hasil race, hingga komunikasi dengan tim. Moto3 2026 akan menjadi ajang seleksi brutal. Bukan hanya untuk naik ke Moto2, tapi juga untuk bertahan hidup dalam radar Honda menuju MotoGP. Fokus realistis, incar Rookie of the Year 2026. Veda tak muluk-muluk. Ia tahu bahwa impian besar dimulai dari target kecil yang konkret. Itulah kenapa ia menetapkan target realistis, jadi Rookie of the Year di Moto3 2026. Bukan berarti ia merendahkan diri. Justru inilah bentuk kepercayaan diri yang matang.
Di antara barisan rookie seperti Zen Mitani, Joel Asneban, hingga Brian Uriarte, Veda akan bersaing keras. Tapi ia punya modal kuat, mental tangguh dari Red Bull Rookies Cup, dan kedisiplinan dari program Honda. Fokus Veda adalah satu, tampil konsisten, adaptif, dan cepat belajar. Jika bisa mencuri beberapa podium atau bertarung di grup depan secara reguler, maka nama Veda akan langsung masuk dalam radar promosi ke Moto2. Dan jika musim ini sukses, barulah kita boleh bicara soal MotoGP. Tapi untuk saat ini, satu hal jelas, Veda Ega Pratama memilih untuk menang di jalurnya sendiri, langkah demi langkah, dengan kepala dingin, gas penuh.